Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bertemu lagi di hari ini. Wida, hari ini kita mau ibadah kembali. Iya, Ya, bagaimana kalau kita ajak anak-anak untuk memuji nama Tuhan? sebelum kita masuk selanjutnya, kita pujian pertama ya. Hari Minggu, hari yang mulia. Anak-anak nyanyi semua ya. Ya, anak-anak ayo bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Boleh tepuk tangan. Boleh sekali. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Sekali lagi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, karena waktunya kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Ibu Ida, sebelum kita melanjutkan pujian, bagaimana kalau kita ajak anak-anak berdoa? Oh iya, Ya, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau datang kepada Tuhan ya. Sikap doa yang baik. Yuk, Ibu yang berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh datang kembali kepadamu, memuji, terlebih lagi juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapa, siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. amin. Bu Ida, mari kita ajak anak-anak untuk menyanyikan pujian kedua. Judulnya apa nih, Mercy? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pasti anak-anak bisa ya Bu Ida ya? Bisa semua dong. Yuk, Mari anak-anak kita bangkit berdiri. tepuk tangan boleh ya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Oke, dalam nama Tuhan Yesus pasti kita menang. Benar Bu Ida. Oke. Nah, Bu Ida, sebentar lagi kan kita mau mendengarkan firman nih. Ya. Nah, sebelum mendengarkan firman, bagaimana kalau kita memuji nama Tuhan? Ya, kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Nini. Nah, sekarang kita mau masuk di dalam pujian untuk firman ya anak-anak. Ya. Mari kita dengar. Siapkan hati.
Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita. Tolong kami Tuhan, supaya dapat mengerti dari isi cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sekarang anak-anak boleh melihat ya gambar yang Ibu tunjukkan. Nah, ini adalah gambar situasi persidangan ya, di pengadilan. Biasanya orang-orang yang diadili adalah orang-orang yang bagaimana anak-anak? Betul, orang-orang yang bersalah. Seperti di gambar ini. Lalu, orang-orang yang ditangkap oleh polisi adalah orang-orang yang bagaimana anak-anak? Coba kita lihat. Nah, ini gambar orang yang sedang ditangkap oleh polisi. Kenapa orangnya ditangkap oleh polisi? Karena orang ini bersalah. Orang ini melakukan perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu apa saja? Bisa mencuri, bisa berbohong, bisa juga membunuh, bisa juga korupsi. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan jahat dan orang itu pasti akan ditangkap oleh polisi. Kalau sudah ditangkap, kemudian diadili, penjahat itu dimasukkan kemana? Iya betul, penjahat itu dimasukkan ke penjara. Jadi penjara itu adalah tempat-tempat orang yang jahat, anak-anak. Nah, kenapa sih kok Ibu Ninik menampilkan pengadilan, kemudian orang jahat ditangkap, orang jahat dihukum, di penjara. Nah, tema kita, cerita kita hari ini berjudul Yesus di hadapan Pilatus. Ya, Yesus di hadapan Pilatus. Nah, kita akan membaca Alkitab dulu ya. Terambil dari Lukas 23 ayat 13 sampai dengan 25. Ibu Ninik mau bacakan ya. Untuk anak-anak balita, batita, kelas 1, kelas 2 boleh mendengarkan. Tapi kalau sudah bisa membaca, ikut membaca ya sayang ya. Yuk. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya dan dari kesalahan-kesalahan kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia,
lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, anak-anak, dari bacaan Alkitab ini jelas ya, dikatakan bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang ada di hadapan Pilatus. Tuhan Yesus ceritanya itu sedang dihakimi, anak-anak. Ya, banyak orang yang menginginkan Tuhan Yesus itu dihukum mati. Tetapi Pilatus dia tidak mau seperti itu, karena Pilatus tahu bahwa Yesus tidak mempunyai kesalahan yang besar, bahkan tidak punya kesalahan. Tetapi anak-anak, ada beberapa orang yang benci kepada Tuhan Yesus. Orang-orang ini menginginkan supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Orang-orang ini menghasut para rakyat supaya mereka mau mendukung kemauan mereka. Nah, orang-orang ini siapa? Satu, imam kepala. Yang kedua, para ahli Taurat. Dan yang ketiga, orang-orang Farisi. Nah, ketiga orang-orang inilah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Kenapa, anak-anak? Karena orang ini tidak suka. Mereka tidak mau ada orang yang lebih pandai dari mereka. Mereka iri hati. Mereka tidak mau tersaingi. Padahal Tuhan Yesus datang ke dunia tidak untuk menyaingi orang, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk mengasihi semua orang. Oleh sebab itu, anak-anak, para ahli Taurat, para imam besar, orang-orang Farisi mau supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Kenapa Tuhan Yesus tidak membela diri, anak-anak? Kenapa kok Tuhan Yesus diam saja? Dituduh tidak benar, dituduh melakukan kejahatan besar. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah punya kejahatan, tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Kenapa kok diam saja Tuhan Yesus? Nah, karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus mengasihi manusia. Kalau mau, anak-anak, kalau Tuhan Yesus mau melawan, wah, tidak usah dengan senjata, hanya dengan perkataan saja mereka semua kalah. Tapi karena cintanya Tuhan kepada manusia, Tuhan tidak mau
untuk membalas mereka. Nah, anak-anak, Pilatus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pilatus akhirnya menurut apa kata rakyat, menurut apa kata para ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama, anak-anak, imam-imam besar. Kita mau apa lagi? Ya, tapi ingat anak-anak, dari cerita ini mengajarkan kepada kita apa? Yang pertama, anak-anak, kita semua harus bangga mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita semua. Yang kedua, jadilah anak-anak yang mempunyai pendirian atau prinsip. Kalau anak-anak melihat itu memang benar, katakan dengan benar. Jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, anak-anak, Tuhan Yesus meneladankan kepada kita bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan, yaitu dengan kasih. Itu ajaran Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus meyakini, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Itu anak-anak makna dari cerita kita hari ini. Nah, anak-anak, supaya anak-anak dapat memahami benar cerita hari ini, ada ayat Alkitab yang harus anak-anak hafalkan, yaitu terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21a untuk kelas kecil. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 21 untuk kelas besar. Kelas kecil bagian A, kelas besar semuanya. 2 Korintus 5 ayat 21a untuk kelas kecil, 2 Korintus 5 ayat 21 untuk kelas besar. Nah, anak-anak, Ibu yakin kalian adalah anak-anak Tuhan yang mempunyai iman percaya yang kuat bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, itu sungguh Tuhan yang mengasihi. Jadilah anak-anak Tuhan yang membawa damai. Tuhan Yesus selalu sayang kepada kita. Kita juga harus menyayangi dan mengasihi setiap orang di sekitar kita. Baik anak-anak, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan kami yang tidak mempunyai kesalahan. Ajarkan kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi siapapun, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan, yaitu kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh iya anak-anak, Ibu Nini mempunyai satu pertanyaan, yaitu sebutkan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Anak-anak boleh jawab, boleh ketik ya di chat yang disediakan. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semuanya. Nah, anak-anak, sudah mendengarkan cerita hari ini yang dibawakan oleh Ibu Nini? Sudah mengerti dan paham? Yang mendengarkan pasti mengerti ya, Ibu Mercy? Benar, Bu Ida, pasti mengerti ya. Nah, sekarang Bu Ida, kita sudah memuji nama Tuhan, Sudah mendengarkan. kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa. Ternyata tidak hanya itu, kita ada aktivitas. Aktivitas. Iya, anak-anak, aktivitas bisa anak-anak lihat di link berikut ini. Atau anak-anak bisa mengambilnya langsung di Pos Satpam GKI Pengampon. Bisa diambil mulai hari Senin ya anak-anak Ya, ya. hari Ingat, Senin, hari jangan Senin lupa. ya. Dan pada saat ini juga Bu Ida, kita lihat dulu penampilan aktivitas anak sekolah minggu yang akan ditampilkan di ibadah online ini. Ya, jadi anak-anak yang mengirimkan aktivitas di minggu kemarin bisa anak-anak saksikan sekarang ya.
memasukkan persembahan anak-anak ke dalam amplop, disimpan di rumah. Nanti kalau sudah terkumpul, anak-anak bisa menyerahkan ke TU Gereja GKI Pengampun. Boleh juga tidak usah mengumpulkan, Mercy. Setiap minggu mama papa bisa langsung antar atau serahkan ke TU gereja ya. Iya. Nah, anak-anak, pada saat ini sembari kita memberikan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus amat indahlah. Kita nyanyi ya anak-anak ya. Yuk anak-anak kita nyanyi. Akhirnya kita di penghujung ibadah kita. Ya, kita sudah selesai hari ini ya. Iya, sebelum kita berpisah, bagaimana kalau kita berdoa kembali? Nah, tadi Ibu sudah doa pembukaan ya. Sekarang waktunya Ibu Mercy tutup dalam doa ibadah kita hari ini. Ya, anak-anak, sekarang kita lipat tangan kita kembali, kita tutup mata kita kembali, dan tundukkan kepala. Yuk, dengarkan Ibu berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah boleh mengikuti ibadah pada hari Minggu ini dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong bantu kami di dalam melakukan semua yang Tuhan perintahkan kami lakukan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami. Tuhan tolong lindungi, beri kesehatan, dan berikan berkat-Mu kepada kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3.
Setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.